ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ارتقى البيت المعمور، صلى إمام صلى إمام، لما ارتقى البيت المعمور، صلى إمام صلى إمام، وقد دنا من ربه الباهي الجادل، باهي الجادل، ناداه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak. Siang. Yang terhormat Dr. Inayah Rohmania, SAGM Hum MA selaku pembicara kita hari ini. Yang terhormat Mas Asep Mahendra selaku Ketua KMF 2020-2021 beserta jajaran stafnya dan teman-teman sekalian pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu hari ini dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Walaupun kajian hari ini kita lakukan secara daring, semoga ilmu yang kita dapat bernilai maksimal. Salat dan salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini merupakan program kerja dari Divisi Kemuslimahan KMF dalam bentuk kajian akbar yang mengusung tema seputar kepemimpinan wanita berdasarkan dalil, realitas, dan tantangan. Berikut saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pemaparan materi oleh penulis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Keempat, penyerahan sertifikat. Kelima, pembacaan doa. Keenam, foto bersama. Ketujuh, penutupan. Baiklah, kita akan memasuki agenda kita selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Yumniana. Kepada Yumniana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم.
Ini mengandung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. baru sholat, terus Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yumiana. Semoga pembaca dan pendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Inaya Romania, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Mbak Agnes selaku moderator. Mbak Agnes merupakan ketua Departemen Kemuslimahan periode 2019 dan 2020. Beliau juga merupakan founder dari 1000 Pulsa Movement dan kesenian kreatif Wordcraft. Kepada Mbak Agnes, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Akila atas kesempatannya. Baik, sembari menunggu Ibu Inayah masuk ke dalam room meeting kita pada sore hari ini, kira-kira apakah teman-teman berkenan jika kita mengadakan sesi foto terlebih dahulu? Sembari mempersiapkan jika nanti Ibu Inayah sudah masuk ke dalam ruangan, kita sudah bersiap untuk foto, seperti itu ya. Monggo teman-teman bisa persiapan dulu. Ini gimana sih cara di sini?
Astagfirullah. Asep. Baik teman-teman, mungkin mohon bersabar sebentar ya, karena tadi dapat info bahwa Ibu Inayah masih sholat, begitu. Mungkin teman-teman yang belum sempat sholat asar juga boleh sholat dahulu, begitu. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kajian kemuslimahan keluarga Muslim Filsafat mengundang salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Ibu Inayah Rohmaniah. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan beliau. Baik, sepertinya Ibu Inayah sudah bergabung di dalam room kali ini, teman-teman. Mungkin saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Inayah. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar nggak ya? Alhamdulillah sangat jelas Ibu. Nah, oke. Ini soalnya saya nggak pernah pakai Google Meet, jadi masih meraba-raba ini. Ibu. Terima kasih Ibu. Izinkan saya melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan membacakan CV pembicara atau penyaji kita pada sore hari ini, yaitu beliau bernama Dr. Inayah Rohmaniah SAG MHUM MA, lahir di Banyumas Oktober 1971. Beliau merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Fakultas Usluhuddin dan Pemikiran Islam. Mengenai riwayat studinya, yaitu untuk sarjana S1, beliau menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, jurusan tafsir dan hadis pada tahun 1990 sampai 1995. Dilanjutkan menempuh pendidikan di jurusan filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Lalu beliau juga lanjut studi dengan program Religion Studies di di Arizona State University USA pada tahun 2004 sampai 2006. Banyak sekali karya-karya beliau, baik riset maupun buku. Gitu. Mungkin di sini saya akan membacakan 2 judul buku beliau yang mungkin sedikit bersinambungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada buku Solehah Demi Khalifah Perempuan dalam Gerakan dan Ideologi Politik HTI. Ini diterbitkan pada tahun 2020. Lalu juga ada buku Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir, diterbitkan pada tahun 2019. Banyak sekali karya-karya beliau, baik jurnal. Mungkin kalau saya sebutkan ini tidak cukup waktunya. Ya, baik. Kajian kemuslimahan keluarga Muslim Filsafat pada hari ini mengambil tema yaitu kepemimpinan wanita, dalil, realitas, dan tantangan. Ya, karena kita tahu bahwa wanita merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama terkait eksistensi wanita dalam membangun bangsa. Kita memahami bahwa wanita bukan makhluk kelas 2 setelah laki-laki. Hal ini juga jelas diatur dalam Islam, yaitu dengan cara membangun sistem, membuat kaidah dan rambu-rambu yang lebih terperinci dalam pembahasan mengenai wanita. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat
saya persilahkan kepada Ibu Inayah. Baik. Terima kasih Mbak. Saya coba ini ya, saya share mana tadi ya, sebentar. Ini masih meraba-raba soalnya. Nggak terbiasa. Caranya share ini ya, presentasikan sekarang bukan? Untuk share PowerPoint? Nggih, Ibu. Oke. Presentasikan seluruh layar Anda ya. There you go. Would like to record this computer. Apa ini, deny atau open system preference? Deny aja ya. I don't know. Kira-kira aja. Ini bukan ya. Oh, tidak dapat. Kenapa ya? Oke, kita coba dulu lah. Saya sebenarnya udah nyiapin ini banyak biar teman-teman bisa ikut membaca karena ini kebanyakan mahasiswa bukan pesertanya. Iya, sepertinya begitu, Bu. Oke. Ada yang bisa ini caranya share screen gimana ya? Biasanya harus admin, Bu. Oh, harus admin ya? Ya, kalau enggak dikirim ke mbaknya aja atau bagaimana mungkin. Oke. Tapi ini masih masih banyak sekali, nanti nggak apa-apa. Saya ini draftnya saya kirim dulu deh kalau begitu biar bisa. Oh, iya nggak bisa deh. Oke. Kalau Google Meet sebenarnya bisa, Ibu, di bagikan layar. Bagikan layar ada di mana, saya? Di sebelah mana bagikan layar? Dia presentasikan bukan ya? Bagikan layar, ubah layar penuh teks, gunakan ponsel, laporkan papan tulis virtual, detail rapat. Oke ya, I'm trying ini. Angkat tangan bukan. Di sebelah mana ada bagikan layar, saya? Oh, mungkin juga bisa itu, Bu, presentasikan sekarang. Presentasikan sekarang. Tadi saya sudah coba enggak, Pak? Jendela atau seluruh layar ya? Mungkin jendela kali ya. Kita coba layar, deh. Bu. Terus nanti di full screen. Seluruh layar. Iya. Oke. Beda ya ternyata ya ininya ya. Perintahnya beda ya. Oke. Share your entire screen. Is it this? Coba. Oh, tidak dapat. Masalah presentasi. Ya udah, saya ngomong aja dulu sambil saya coba kirim ya. Ke siapa ini dikirim? Oke. Baik teman-teman, kalau begitu saya akan coba ngomong agak lambat ya biar teman-teman bisa mengikuti. Ini ada 19 orang masih ya. Ini pesertanya siapa, Mbak? Baik. Pesertanya itu umum, Ibu, tapi kebanyakan mahasiswa. Oke. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya Mbak ya? Alhamdulillah jelas, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang saya hormati teman-teman dari keluarga Muslim, luar biasa namanya ini ya, keluarga Muslim Filsafat UGM ya. Senang sekali bisa diundang oleh kemarin yang menghubungi saya, Mas Tito ya, Mas Tito, terima kasih Mas Tito. Mudah-mudahan Mas Tito juga ada di sini, dan terima kasih juga Mbak Agnes dan teman-teman semua yang tergabung dalam keluarga Muslim Filsafat UGM. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sebenarnya sharing aja ya, sharing karena kebetulan memang selama ini concern saya di situ. Isu perempuan, dan juga kebetulan memang background saya dari tafsir hadis ya, sekarang sudah jadi ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis, dan sholawat dan salam juga tentu ya. Pertama tentu kita bersyukur karena saya lupa menyampaikan ini yang paling penting di dalam forum seperti ini, bahwa kita masih diberikan kesehatan teman-teman. Itu adalah nikmat luar biasa yang harus kita syukuri.
karena banyak ya saudara-saudara kita ini hari ini saja saya baru tadi mengantar pemakaman salah satu dosen kami dan keluarga kami di Banyumas juga ada yang meninggal karena COVID. Dan alhamdulillah ini teman-teman di sini kayaknya cerah-cerah semua, sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan dan sehat selalu sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai karena kayaknya masih muda-muda ini ya. Saya jadi ingat ketika masih muda banyak diskusi soal isu perempuan dalam Islam ya. Ketika seumuran kalian ini kayaknya mahasiswa-mahasiswi ya. Kalau ada yang dosen-dosen juga senang saya kalau bisa share nanti dengan Bapak Ibu dosen yang mungkin bergabung. Ada 31 orang di sini. Baik, saya diminta oleh panitia untuk mendiskusikan atau share tentang kepemimpinan perempuan gitu. Di dalam Tor yang dibaca, saya membaca itu saya nggak tahu yang nulis Mbak Mas Tito atau Mbak Agnes yang jelas panitia ya. Itu panitia menulis begini. Banyak dalil di dalam Islam meletakkan perempuan atau wanita sebagai makmum atau pengikut. Namun tuntutan zaman akhirnya hal tersebut perlahan berubah. Banyak wanita yang menduduki tatanan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak selalu diibaratkan menjadi pemimpin, bahkan dalam fitrahnya mendidik generasi, wanita juga menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Adakah dalil atau pandangan kontekstual yang mendukung posisi wanita sebagai pemimpin dan tetap menjalankan pada fitrahnya sebagai perempuan? Nah, itu pertanyaan dari panitia. Dan kemudian saya baca targetnya agar saya tidak salah target, nanti diluruskan ya Mbak Agnes, Mas Tito kalau nanti tidak sesuai dengan request. Karena ini saya siapkan bahan banyak sesuai dengan nanti kebutuhan teman-teman apa. Baik Ibu. Ya, untuk memberi untuk filenya mungkin bisa dikirimkan ke Mas Tito, nanti akan dibantu untuk share screen-nya. Siap ya. Baik. Tapi saya tidak bisa mengoperasikan nanti ya. Jadi nanti saya akan minta Mbak salah satu mungkin Mas Tito untuk misalnya scroll down, scroll up gitu ya, karena karena mungkin akan sebentar. It's not available in the version of PowerPoint. Sebentar. Oke, saya kirim dulu ke Mas Tito ya. Shift S saya taruh di desktop biar gampang ya. Oke. Saya kirim ke PEE. Kenapa dia? The shape of any text in cannot be edited when it's used as a PowerPoint slide to. Oke, nanti aja ini kayaknya save anyway. Ini mungkin dia bilang ada kerusakan PowerPoint gitu, tapi it's okay ya. Yang penting saya bawa aslinya, nanti teman-teman bisa dipresentasikan, dilihatin yang versi yang ini ya. Oke. Dan ada dua hal yang ingin di-highlight oleh panitia kalau saya baca. Yang pertama adalah tentang dalil, urusan dalil mendalil itu, dan yang kedua adalah urusan sejarah ya. Bagaimana sebenarnya sejarahnya? Apakah memang perempuan itu di dalam sejarahnya tercatat pernah menjadi pemimpin gitu? Mungkin ya dugaan saya ya, atau seperti apa sejarah bicara tentang atau menggambarkan tentang kepemimpinan perempuan. Saya kira itu yang akan saya bicarakan. Ini sebenarnya urusannya nanti urusan yang kompleks ya, karena banyak hal yang sebentar ini kok nggak bisa lagi, kenapa ini sebentar di desktop kok dia nggak muncul. Ini kepemimpinan. Oke, saya kalau langsung gini bisa nggak ya? Oh bisa, ye. Apple ini bagus sekali ya. Oh dia bisa. Oke sip. Tunggu. Ternyata bisa cuma di drag aja. Alhamdulillah. Oke, there you go. Ini benar-benar ya, karena teknologi itu memudahkan, tetapi sometimes kita bikin ini juga ya, dibikin jadi. Udah dikirim ya Mas? Oke, masih muter-muter. Masih muter-muter. Just wait for a second. Oke, sambil saya ngomong ya, ini sambil nunggu yang muter-muter, nggak apa-apa. Jadi saya akan berbicara itu ya, gambaran bagaimana Islam memandang kepemimpinan wanita atau perempuan baik secara dalil maupun historis, dan memberikan gambaran bagaimana tantangan dan apa yang perlu ditingkatkan ya. Dan saya senang karena di sini banyak laki-laki, itu artinya bahwa laki-laki juga mendukung ya tentang isu ini. Setidaknya ini banyak laki-laki yang belum menikah kayaknya, jadi nanti siap ketika harus berbagi kepemimpinan dengan istri ya, kalau kalian menikah nanti. Karena saya kebetulan ngajar juga ini sambil santai tapi serius ya, kalau teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan,
interrupt me, jangan biarkan saya ngomong terus ya, feel free aja. Anytime ada yang ingin bertanya, langsung saja silahkan buka di unmute gitu atau raise your hand gitu, kalau nanti bisa minta ke Mbak Agnes untuk membukanya ya Mbak Agnes ya. Jadi kita santai aja, santai tapi serius. Kebetulan saya sekarang menjadi dekan, jadi saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana nih status Bu Inayah sebagai dekan perempuan gitu ya, jangan-jangan melanggar dalil gitu ya. Dan dan kebetulan memang concern saya ke isu perempuan ya, jadi saya paling senang nih kalau suruh ngomongin yang gini-gini. Oke, teman-teman, yang pertama kalau soal dalil ya. Soal dalil, pertanyaannya apa iya sih ada dalil yang di dalam Al-Quran terutama ya, nanti hadis saya akan tunjukkan juga. Mas Tito ada di sini, sudah bisa ini Mas, sudah bisa buka file saya? Ya Bu, sebentar. Ini Oke. nanti yang share screen Mas Asep Bu. Soalnya dia pakai laptop. Oke, ya. Saya juga pakai laptop tapi nggak tahu ini kok nggak bisa ya. Jadi sekarang pertanyaannya, adakah dalil di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang secara eksplisit melarang perempuan jadi pemimpin? Jawabannya tidak ada. Jadi di dalam ayat-ayat sebenarnya secara eksplisit, literer, textually itu tidak ada yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Itu satu. Yang kedua, bahkan di dalam Al-Quran itu ada, kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian Al-Quran ya, terutama terkait dengan perempuan, itu ada namanya yang disebut di dalam Al-Quran Ratu Saba. Gitu. Itu di dalam An-Naml disebutkan. An-Naml 23 itu menyebutkan bahwa ini wajatum ro'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Loh, dia punya arsy, punya singgasana yang luar biasa. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an bukannya dilarang, tapi justru Al-Qur'an menggambarkan sosok Ratu Saba. Ratu Saba adalah seorang ratu badan massa Nabi Sulaiman yang digambarkan sebagai sosok perempuan yang hebat gitu. Dia punya keahlian untuk berdiplomasi, sehingga ketika beliau berdebat gitu ya, digambarkan gitu di dalam di dalam sejarah, dia memiliki wilayah kekuasaan di Yaman Selatan yang luas, dan tidak ada ayat satupun yang menolak kekuasaan Ratu Saba atau yang menegasikan penggambaran Ratu Saba sebagai seorang perempuan yang powerful, bijaksana, pandai berdiplomasi, dan pandai mengambil keputusan yang bijak gitu. Bijak di sini artinya digambarkan bagaimana ketika mau mengambil keputusan dia mendengarkan para penasehat-penasehatnya gitu, yang mayoritas laki-laki gitu. Jadi artinya bahwa Al-Quran justru memberikan penggambaran bagaimana seorang Ratu Saba, seorang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin yang digambarkan negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Itu sebenarnya penggambaran negeri yang dipimpin oleh Ratu Saba itu gitu. Jadi sebenarnya nih ya, kalau misalnya saya nih sebagai seorang yang berkutat di wilayah ilmu tafsir, itu jadi bertanya, kok jadi mainstreamnya jadi larangan ya, terus why gitu kan ya, kira-kira gitu. Nah itu memang ini pertama ya, sekali lagi bahwa tidak ada dalil sebenarnya secara tekstual di dalam Al-Quran yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Yang kedua, ini saya ada di slide nomor 5 ya Mas, di slide nomor 5 ke nomor 5. Next, there you go, terima kasih Mas Asep. Nah, ini sebenarnya begitu. Jadi tidak ada dalil yang secara tekstual, eksplisit melarang perempuan menjadi pemimpin. Bahkan diceritakan tentang kisah Ratu Saba. Nanti silakan dibuka ya, dibaca biar Ramadan membaca Al-Quran tidak hanya membaca teman-teman, tapi you try to understand gitu. The text, what the text says. Jadi nanti bisa membayangkan, jangan-jangan teman-teman sebentar, pertama, jangan-jangan juga jarang membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan-jangan ketika membaca pun tidak tahu artinya apa. Nah itu loh problem di Indonesia, kan tradisi kita begitu ya. Nah padahal ketika kita bicara perempuan, di situ ada penggambaran perempuan yang luar biasa. Oke, next. Nah hanya memang ini karena bicara dalil, next slide. Memang kemudian ada di dalil-dalil yang kemudian di dalam tradisi praktek-praktek keagamaan di masyarakat Muslim, bukan hanya di Indonesia, tapi itu juga di dalam wacana yang kemudian dilanggengkan di dalam kitab-kitab tafsir, dalil yang sebenarnya secara tekstual tidak menyebutkan pemimpin, tetapi kemudian digunakan untuk melegitimasi kepemimpinan laki-laki gitu loh.
Ya, dalilnya itu jelas di dalam An-Nisa ayat 34 itu, dalam ayat tersebut disebutkan gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kalau teman-teman pasti itu hampir semua orang kayaknya kenal ya dalil itu gitu loh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan gitu kemudian ya. Nah, padahal kata qawam ini nanti di dalam wacana tafsir itu memunculkan pemahaman yang beragam. Nah, persoalannya pemahaman mana yang kemudian menjadi mainstream, kan itu, ya kan? Dan Anda membaca buku apa? Lagi-lagi jangan-jangan Anda membaca pun tidak, jadi hanya mendengar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi pembelajaran keagamaan di kita itu kan memprihatinkan nggak ya? Kalau teman-teman tanya coba pada diri sendiri, dari mana kalian belajar tentang bahwa perempuan harus jadi pemimpin, laki-laki harus jadi pemimpin, harus jadi imam, perempuan harus jadi makmum, harus manut. Dari mana? Apakah itu dari hasil pembacaan kritis kalian terhadap ayat Al-Quran? Apakah itu dari pembacaan kritis teman-teman yang di sini terhadap tafsir-tafsir yang ada? Tafsir itu kan banyak sekali, banyak banget. Ada kitab itu namanya apa sih, kitab yang sekarang ini ya digital, tinggal klik itu teman-teman bisa melihat ratusan tafsir itu tentang ayat ini, gitu. Jadi itu persoalannya teman-teman. Memang sekali lagi ya, ada ayat yang kemudian sering digunakan untuk melegitimasi bahwa yang seharusnya menjadi pemimpin adalah laki-laki. Saya tidak mau menerjemahkan qawam biar teman-teman tahu, karena ujung pangkalnya di situ, di bagaimana menafsirkan kata qawam. Ya, bahwa dalam ayat disebutkan secara literal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu gitu. Dan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka, karena ini sebenarnya bukan dan karena mereka laki-laki memberikan nafkah gitu kepada perempuan. Jadi kata karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka. Nah, itu nanti para mufasir memperdebatkan nih. Pertama, qawam itu artinya apa? Hum dalam kelebihan mereka itu mereka siapa? Apakah mereka itu laki-laki? Dan karena bima anfaku itu memberi nafkah, karena saat itu memberi nafkah kepada perempuan, maka menjadi qawam, kan gitu. Dan ada hadis tidak akan beruntung satu bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan. Itu hadisnya la yuflihal qaumu walam ro'ahum ro'atan, gitu kira-kira. Mari kita lihat bagaimana spektrum penafsiran tentang ayat ini dan bagaimana spektrumnya tentang penafsiran terhadap hadis ini, kan gitu ya, karena teman-teman ini kan akademisi, jadi mau nggak mau harus terbuka pemikirannya, karena lagi-lagi kita juga harus kritis ya, anak muda, ini kan kalian muda-muda, itu jangan sampai kehilangan critical thinking, nalar kritis. Jadi kalau mendengar orang mengatakan Islam mengatakan, Anda harus kritis dulu, ini Islam maksudnya dalil yang mana, dalil yang ditafsirkan oleh siapa, itu penting. Gitu, karena nanti tafsiran orang yang berbeda juga akan memunculkan tafsiran yang beragam juga gitu. Oke, next slide. 7. Nah, memang para teolog dan mufasir klasik terutama pada umumnya memahami bahwa statement ini secara normatif melegitimasi posisi superioritas laki-laki. Ini misalnya dalam tafsir yang sering dibaca di UIN nih, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Az-Zamakhsyari gitu. Namun, meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa ayat tersebut itu tidak ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, gitu. Itu hanya masyarakat pada umumnya pada saat itu, dan bukan setiap perempuan, karena mereka juga mengakui loh ada perempuan yang jauh lebih baik dari banyak laki-laki, seperti Aisyah, Khadijah, gitu. Jadi bahkan mufasir klasik pun tidak bisa mengingkari bahwa banyak perempuan-perempuan luar biasa, sebagaimana Aisyah, Khadijah, kemudian banyak perempuan yang diceritakan dalam sejarah Nabi, misalnya para istri Nabi, misalnya siapa, Maria Kiptiyah misalnya, itu banyak loh perempuan-perempuan yang sebenarnya juga diakui mempunyai leadership yang sangat kuat. Oke, next. Jadi saya mendobrak penafsiran yang tunggal ya, yang mungkin di kepala teman-teman ini. Dan sebenarnya banyak juga mufasir dan tokoh-tokoh pemikir kontemporer ya, misalnya Azhar Ali Engineer dari India, kalau di Indonesia Pak Quraish Shihab,
ada Pak Nazarudin Umar, beliau juga ahli tafsir ya, dan beliau menulis buku tentang argumentasi kesetaraan gender dalam Al-Quran. Dan menurut orang seperti Azkar El-Engineer misalnya, interpretasi yang paling tepat terhadap kata qawam itu adalah pendukung, bukan pemimpin. Bahkan kalau teman-teman membaca terjemahan Al-Quran yang sekarang, itu tidak lagi qawam itu diartikan pemimpin, tapi pelindung. Kalau tahun 2000, sebelum tahun 2000-an, ada mahasiswa saya ada yang meneliti tentang genealogi penafsiran, genealogi konstruksi gender dalam penafsiran Kementerian Agama, itu melihat bahwa sebelum tahun 2000, qawam itu di dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu diterjemahkan sebagai pemimpin, tapi sekarang tidak. Ini tafsir yang standar Kemenak ya. Jadi terjemah Al-Quran, terjemah Al-Quran standar Kemenak. Itu sekarang menerjemahkan qawam itu dengan pelindung. Coba bayangkan. Ini memang bahasa Arab dari kata qawama yang artinya adalah tegak. Gitu. Karena bukan rois. Kalau rois memang dia pemimpin ya, misalnya atau qaid itu memang pemimpin, tapi qawam itu sebenarnya tegak, kuat gitu. Tegak dan kuat. Jadi statement di atas sebenarnya tidak mengandaikan superioritas laki-laki kalau menurut Azkar El-Engineer atau mungkin Profesor Nazarudin Umar ya, kalau dalam konteks Indonesia. Karena laki-laki adalah pendukung kemampuan perempuan karena mereka pemberi. Jadi gini, kalau menurut penafsiran ulama termasuk yang di Indonesia lah ya, yang mudah saja misalnya Prof. Nazarudin Umar. Prof. Nazarudin Umar itu adalah Imam Masjid Istiqlal kalau teman-teman tahu. Sekarang beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal. Nah, dalam penafsiran beliau, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu bukan laki-laki bahkan. Menurut beliau rijal itu adalah maskulinitas. Iya coba. Jadi nanti penafsirannya beliau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maskulinitas itu lebih qawam ketimbang feminitas. Dan ketika seseorang yang maskulin itu dialah yang mencari nafkah, maka yang mencari nafkah itulah yang maskulin. Dan karena dia mencari nafkah, maka dia qawam. Dan itu bukan laki-laki gitu. Maskulinitas itu adalah sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat kelelakian, sifat jantan, kira-kira gitu. Ya, itu maskulinitas. Dan feminitas itu adalah sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang yang kebetinaan gitu kira-kira, dan itu konstruk gitu. Dan menurut Prof. Nazarudin Umar sebagai Imam Masjid Istiqlal, gunakan istilah misalnya yang selain rijal itu apa? Rijal qawwamuna 'alan nisa. Di dalam ayat Al-Qur'an untuk mengatakan laki-laki itu seperti perempuan itu juga tidak hanya nisa, ada al-mar'ah. Ya kan teman-teman bisa pernah dengar ya istilah mar'ah. Gitu. Itu juga beda nanti artinya dengan nisa misalnya. Sama dengan rijal. Rijal itu beda dengan zakar. Nah, saya sorry ya ini udah menjelang buka puasa jadi kadang ini kepalanya loadingnya agak lambat. Ya dan ketawa, maklum ya. Jadi ketika zakar itu memang dia laki-laki gitu. Kelelakian, dia jenis kelamin. Tapi ketika menggunakan ar-rijal ini menurut salah satu mufasir diantaranya Imam Masjid Istiqlal ini, ar-rijal itu adalah maskulinitas. Jadi nanti terjemahan dari ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bahwa seseorang yang menjadi pencari nafkah dia adalah orang yang maskulin, dan karena maskulin itulah dia qawwam gitu. Jadi kalau perempuan yang mencari nafkah ya dia yang qawwam gitu. Karena dialah yang maskulin, kira-kira kayak gitu. Bisa kebayang nggak sih? Jadi beda banget gitu. Nah, mana yang paling benar? Wallahu a'lam bishawab, karena semua tafsir itu kan subjektif ya. Semua tafsir itu adalah produksi ulama, adalah usaha ulama untuk memahami. Makanya kalau teman-teman mau belajar tafsir, ayo nanti kapan saya tunjukkan bagaimana tipologi tafsir itu beda-beda. Ada tafsir yang sangat tekstualis. Tekstualis itu teks itu ya wes nggak usah ditafsirkan kemana-mana. Ada tafsir yang tekstualis dan ditafsirkan hanya dengan ayat-ayat yang lain. Ada tafsir yang modelnya rasionalis. Jadi rasio itu menjadi faktor yang utama untuk memahami teks gitu, dianggap sebagai faktor yang utama. Ada tafsir yang intuitif, itu tafsirnya para sufi, itu menggunakan pengalaman spiritual untuk memahami sebuah teks. Bayangkan. Tapi berapa tafsir yang Anda kenal sih, yang teman-teman pernah baca? That's also another question that you have to raise yourself. Ya kan? Anda pernah membaca kitab tafsir yang mana?
Jangankan membaca kitab tafsir, membaca Al-Quran saja itu tadi artinya aja nggak tahu. Padahal arti Al-Quran itu sendiri sudah tafsiran loh, ya kan? Karena Al-Quran in its original language written in Arabic gitu loh, di dalam bahasa Arab itu lebih complicated. Saya pernah mengajar bahasa Arab waktu di pesantren karena saya dibesarkan di pesantren. Jauh lebih complicated daripada bahasa Inggris, percayalah, trust me, gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi juga bisa diartikan kekuasaan karena laki-laki memberi nafkah ya. Jadi di situ dikatakan ya dia qawam karena memberi nafkah. Jadi siapapun yang memberi nafkah ya nanti dia qawam gitu. Itu misalnya contoh tafsirannya Pak Nazaruddin Umar ya. Oke. Kemudian next. Ya, nah ini, hadis. Nah sekarang tentang hadis, ini juga menarik nih tentang hadis kepemimpinan perempuan ya. Tadi tentang ayatnya sudah dikatakan, banyak penafsiran. Tinggal teman-teman mau merujuk kemana penafsiran itu. Tapi yang jelas saya sudah highlight bahwa justru Al-Quran menceritakan tentang Ratu Saba gitu ya, yang diapresiasi sebagai seorang pemimpin perempuan yang sukses, yang bisa mengantarkan negara menjadi baldatun thayyibatun. Nah, sekarang hadis tentang kepemimpinan perempuan tadi itu ya, la yuflihal qaumu walau ra'ahum ra'atan. Hadis di atas itu kalau dari analisis sanad itu adalah kalau dalam bahasa ininya adalah rentetan ini loh, rentetan transmitter. Nah, kalau bahasa ininya transmitter ya. Jadi hadis yang ditransmisikan oleh segelintir sahabat. Jadi sebenarnya ini tidak kuat karena hanya ditransmisikan oleh segelintir sahabat gitu. Dan dalam studi hadis seperti ini tidak bersifat mengikat. Jadi tidak harus dijadikan sebagai landasan hukum. Sehingga orang-orang seperti Azhar Ali Engineer itu menganggap itu hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri tidak pernah melarang gitu. Oke, kemudian bahkan Maulana Umar Ahmad Usmani menunjukkan bahwa hadis ini Fatimah Mernisi di dalam bukunya setara equal before Allah itu juga menunjukkan bahwa hadis ini itu belum ada loh, sebelum terjadinya perang unta antara Aisyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum terjadinya kisah perang antara Aisyah, istri Nabi terakhir yang termuda, bukan terakhir, yang termuda ya, istri Nabi yang termuda, dan Ali bin Abi Thalib gitu, itu belum ada gitu. Jadi ini sebenarnya kurang lebih ini ya secara politis itu hadis keluar untuk menghambat Aisyah dan partainya gitu. Karena sebelumnya nggak ada, sehingga banyak yang menduga hadis ini adalah hadis yang memang digunakan secara politik oleh lawan politiknya Aisyah gitu untuk menghambat Aisyah. Nah sekarang Aisyah sendiri siapa? Beliau adalah istri Nabi gitu. Masa ya si istri Nabi tidak tahu bahwa Nabi melarang dia jadi pemimpin, bahkan dia menjadi pemimpin perang. Itu sajalah gambaran sederhananya ya. Aisyah sebagai istri yang sangat dekat dengan Nabi dan banyak, nanti saya akan tunjukkan siapa Aisyah sedikit ya, banyak meriwayatkan hadis karena beliau yang paling sering bersama Nabi, beliau memimpin perang gitu. Dan itu perang unta itu digambarkan dengan sangat heroik gitu loh, meskipun akhirnya beliau kalah ya karena banyak versi, tapi yang jelas beliau memimpin perang gitu. Dan kedua hadis baru dikemukakan kira-kira 23 tahun loh setelah Nabi Muhammad wafat. Bisa kebayang nggak sih? Itu it's long time ago gitu loh, after the death of the prophet. Oke, next. Ketiga, nah ini yang next slide-nya Mas Asep. Nah, hadis ini dikemukakan pada saat konflik antar partai Aisyah dan partai Ali. Jadi jangan kira loh ya, masalah hadis ini juga masalah krusial historically, karena teman-teman panitia meminta saya bicara tentang historis. It's good to have historical awareness gitu. Karena apa? Karena hadis itu ya, zaman Abbasiyah dan Umayyah saja, Umayyah nggak mau loh menerima hadis yang di dalam rentetan perawinya itu ada orang dari Bani Abbasiyah. Sebaliknya juga begitu. Jadi bisa kebayang nggak sih sebegitu politisnya gitu loh. Termasuk hadis ini, itu juga muncul itu setelah adanya perang unta gitu. Kalau ada orang politik pasti mikirnya langsung loh, terus apa maksudnya gitu, kira-kira ya, itu dari konteks munculnya.
Kemudian berbagai konteks yang berkaitan dengan kemunculan hadis tidak dipertimbangkan, bahkan tidak banyak diketahui masyarakat. Nah ini saya ingin mengatakan bahwa itulah banyak gitu loh pertimbangan hadis-hadis yang melatari itu tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat taunya pokoknya asal dikatakan hadis pasti dari Rasulullah gitu. Padahal banyak loh hadis-hadis yang mau gitu, yang apa ya, hadis, bahkan hadis-hadis dhaif yang hanya seperti tadi diriwayatkan oleh satu orang gitu, atau segelintir sahabat dan tidak ditemukan pada masa Nabi bahkan gitu. Itu. Bahkan kalau dalam Fatimah Mernisi dia menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang menurut beliau itu dikatakan apa ya, yang dari aspek keadilan itu dipertanyakan. Tapi kalau orang-orang seperti Asgar mah gampang aja dibilang itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak sesuai dengan spirit Al-Quran. Jadi pasti hadis itu dhaif. Banyak ulama-ulama yang mempunyai prinsip bahwa ketika berkaitan dengan konten atau matan, maka ketika hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Qurannya yang harus dimenangkan, gitu. Pasti hadisnya itu yang keliru. Itu termasuk hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk, loh, itu nggak ada loh di dalam ayat Al-Quran. Serius itu, mintil ain itu tulang rusuk perempuan yang bengkok dan yang paling bawah gitu kan, yang sebelah kiri lagi, pokoknya yang serba-serba negatif gitu ya. Udah kiri bengkok paling bawah gitu kan. Itu nggak ada di dalam Al-Quran. Makanya banyak juga para pemikir modern yang menolak hadis itu. Kenapa? Ya karena tidak ada di dalam Al-Quran dan itu bertentangan dengan spirit Al-Quran. Mudahnya begitu. Oke, next. Nah, sekarang dalam sejarah itu ketika berbicara dalil ya, jadi seringkali dalilnya sebenarnya hanya itu loh yang dipakai itu, tapi kok menjadi mainstream ya, itu loh yang hebat kalau di Indonesia ini. Kalau di Usuluddin lah orang udah nggak bertanya lagi ya, karena di fakultas kami itu kan fakultas filsafat, dan di fakultas ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir S1 dan S2, jadi teman-teman malu kalau masih mempertanyakan itu karena semua orang di fakultas udah sering udah out of date gitulah ya membicarakan itu. Tapi baiklah, karena ini teman-teman filsafat ya, mungkin agar imbang ya antara spiritualitas dan intelektualitas ya. Tapi hati-hati juga karena spiritualitas itu juga sering berkontestasi dengan kepentingan politik gitu. Kadang sering berkelindan, karena saya juga senior kalian loh ya teman-teman yang mahasiswa, karena saya kan S2 di filsafat UGM. Jadi senior kalian ini. Jadi dan dulu saya juga, tulisan saya di UGM di filsafat itu meneliti tentang otonomi perempuan dalam Al-Quran. Kita lihat kepemimpinan perempuan dalam sejarah ya, karena teman-teman ingin bicara tentang history. Nah, di dalam sejarah teman-teman, nggak usah jauh-jauh, istri Nabi Khadijah itu digambarkan sebagai, silakan buka di sejarah manapun, itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang mandiri, cerdas, berilmu, dermawan. Kemudian dia adalah umat pertama Nabi, orang pertama yang mengakui kenabian Nabi, dan dia adalah meminang ya, menjadikan Nabi sebagai suaminya ketika usia dia sudah 40 tahun dan Nabi masih unyu-unyu 25 tahun. Ya mungkin pernah mendengarkan kisah itu kan. Bisa kebayang nggak sih bagaimana Khadijah gitu muncul sebagai orang yang membela Nabi gitu di ketika Nabi ketakutan gitu. Jadi Khadijah itu menjadi salah satu pedagang yang paling sukses dan dikenal di Mekah. Gitu, karena kejujuran dan kebajikannya, dan karena kejujuran dan kebajikannya itu, karena kebaikan hatinya, dia bisa melihat Nabi Muhammad sebagai orang yang baik gitu, jujur gitu kan ya, diceritakan ya, kemudian dilamarlah menjadi suaminya kan gitu kira-kira ya gambarannya ya kalau di dalam sejarah. Oke, itu Khadijah. Saya biar lebih banyak diskusi soalnya ya, tuh tahu-tahu sudah lama lo ngomongnya. Kalau ngomong kayak gini kan nggak terasa. Next, Aisyah, mungkin Nusaibah binti Ka'ab ya, mungkin ini nggak terlalu terkenal, tapi dia adalah seorang yang sangat perkasa, digambarkan di dalam sejarah, yang di medan perang itu terkenal karena keberaniannya. Maka teman-teman kalau di Indonesia itu ada Cut Nyadin, Cut Mutia, siapa Malahayati itu ya, Laksamana Malahayati, itu sebenarnya nggak heran karena di dalam tradisi Islam, bahkan pada awal-awal umat Islam pada zaman Nabi Muhammad itu juga banyak loh perempuan-perempuan yang dikenal sebagai perempuan tangguh, bahkan turun di medan perang. Jangankan hanya menjadi pemimpin loh, menjadi pemimpin perang. Aisyah gimana coba? Gitu lah kira-kira ya logikanya. Nah, ini nama beliau itu seringkali pasti dihubungkan dengan seorang pejuang yang banyak turun di medan pertempuran.
Ada beberapa banyak perang ya yang melibatkan beliau. Ada perang Hunain, perang Yamama, perjanjian Hudaybiyah, perang Uhud ya yang besar sekali itu. Dan dalam perang Uhud dia dikenal sebagai salah satu tokoh perang yang mengawal dan melindungi Nabi Muhammad. Gimana coba? Jadi luar biasa loh beliau itu. Jadi dia itu pengawal dan pelindung yang malah melindungi Nabi, protektor gitu. Jadi dia koam sekali kan, gambaran seorang yang sangat koam gitu. Jadi Nusaibah itu gambaran seorang perempuan yang koam di masa Nabi. Next ada Aisyah, ada lagunya ya, tapi lagunya kok jadi kehilangan kecerdasan ya. Lagunya menjadi sangat diskriminatif terhadap orang yang tidak berkulit putih. Gimana lagunya? Putih mulus, ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi itu kan, tapi yang diceritakan itu kan yang putih, yang apa ya, halus gitu. Aduh, Masya Allah, kok jadi diskriminatif. Padahal Aisyah itu sebenarnya saya pengagum Aisyah, tapi juga pengagum Khadijah gitu. Jadi rasanya, ya Allah, Khadijah juga luar biasa loh gitu. Kenapa cuma Aisyah yang gitu rasanya gitu ya. Tapi Aisyah sebenarnya apa ya, penggambarannya itu bukan dari kulitnya yang putih atau badannya yang semampai, tapi karena terkenal karena kecerdasannya. Dia adalah istri yang cerdas sekali, bahkan Nabi berkata, kalau Anda ingin belajar ilmu tentang Islam, maka separuhnya ada di Humairah. Dia kan panggilnya Humairah ya, di dalam di dalam tarikh itu disebutkan. Belajarlah pada Hadil Humairah gitu, perempuan ini gitu. Jadi Nabi saja mengakui loh, beliau itu sebagai guru, sebagai dosen gitu, sebagai sumber ilmu gitu, bagi laki-laki dan perempuan, bagi sahabatnya, bukan hanya bagi perempuan, bagi sahabat Nabi gitu. Dan setelah Nabi wafat, peran Aisyah dalam komunitas muslim itu memang sangat meningkat ya, menentang konstruksi patriarki. Aisyah itu adalah salah satu istri Nabi yang sangat kuat menentang patriarki. Sehingga beliau itu sampai banyak mengeluarkan hadis-hadis yang isinya mengkanter hadisnya misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu banyak loh, Aisyah, Abu Hurairah itu keliru. Karena saya yang selalu dengan Nabi, saya tahu gitu, nggak mungkin Nabi ngomong kayak gitu. Itu banyak hadis-hadis Aisyah yang isinya adalah mengkritisi gitu, yang banyak Aisyah banyak melakukan kritik gitu ya, melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat termasuk Abu Hurairah. Saya kebetulan habis menulis dengan budekan Fakultas Ilmu Budaya Bu Wening tentang perempuan tentang pemimpin perempuan sih. Nah, saya pemimpin perempuan pokoknya tentang perempuan gitu ya, dan saya kebagian dalam Islam Fatimah Mernisi. Jadi saya ingat betul itu Mernisi berbicara soal ini sangat lantang gitu, bahwa perempuan-perempuan ini luar biasa loh, sangat kuat gitu, dan mengapa kok perempuan ini tenggelam gitu loh, dan bahkan terkalahkan oleh hadis yang spiritnya jauh dari bukti sejarah ini gitu. Itu yang membuat Mernisi itu merasa merana gitu ketika di pasar jalan-jalan dan mendengar ketika dia bertanya kepada orang di pasar, boleh nggak sih perempuan jadi pemimpin? Dan jawabannya itu hadis itu, la yuflihal qaumu wallam ra'ahum ra'atan. Lah, nyatanya loh ya, sejarah membuktikan, nyatanya loh Al-Qur'an sendiri juga mengatakan gitu. Itu enggak mainstream, itu yang mainstream malah hadisnya, itu anehnya. Oke. Jadi itu ya, dan beliau sekali lagi ya, memang setelah kematian Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah ya, itu Aisyah memimpin perang Basra atau dikenal dengan perang Unta itu ya, perang Jamal ya, pada abad ke-7 Masehi. Dan dia memang kalah dalam perang, tetapi kemudian menjadi tanda yang menonjol dalam keperkasaan dan kekuatan perempuan sebagai pemimpin politik gitu, bahkan pemimpin perang. Tuh, kira-kira seperti itu yang bisa kita lihat. Sisi lain yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain dari Aisyah itu adalah bagaimana sebagai istri Nabi loh ya, yang tahu, bayangkan loh, sebagai istri Nabi pasti beliau sangat tahu gitu apa yang diinginkan oleh suaminya, bagaimana menjadi seorang perempuan sebagaimana yang dibayangkan oleh suaminya. Apa mungkin seorang Ummul Mukminin gitu akan melanggar apa yang menjadi idealisme dari suaminya yang seorang nabi gitu, dan kemudian menghancurkannya dengan memimpin perang? Kan gitu toh, secara logika nggak mungkin gitu. Pasti beliau tahu bahwa beliau justru ingin mempertahankan kebenaran, makanya kemudian beliau memimpin perang. Terlepas dari persoalan politik ya, dengan versi rekaman politik yang berbeda-beda. Oke, next Mas.
Nah, ini kalau saya pengen, nah kebetulan saya memang concernnya ke gender teman-teman. Menarik loh teman-teman kalau menulis, menganalisis tafsir, ini tafsir loh ya, karena kalau Al-Quran mungkin teman-teman nanti takutnya shock kalau saya bicara melihat Al-Quran dari perspektif gender dan seksualitas ya, karena mungkin ini levelnya beda-beda. Paling aman melihat tafsir, karena tafsir itu adalah konstruksi ulama pada masanya ya. Dan teman-teman kalau melihat gender itu adalah konstruksi sosial, ini adalah teori dalam sosiologi yang mendeteksi konstruksi masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan. In briefly speaking, itu gender seperti itu. Gender adalah tool of analysis, alat analisis yang digunakan untuk mendeteksi konstruksi. Sekali lagi, karena tafsir itu kan konstruk. Anda nggak bisa tuh mengatakan bahwa tafsir itu Al-Quran. No, tafsir itu adalah konstruksi ulama yang berusaha memahami Al-Quran. Gitu. Nah, ini juga, tapi ini the other side of problem ya. Kalau Anda tanya ke masyarakat, loh, Anda dengar itu dari kitab tafsir mana? Itu juga saya juga ragu, loh, masyarakat ini membaca tafsir atau tidak. Nggak usah masyarakat di luar. Masyarakat di kelompok ini, Anda mengenal berapa tafsir? Itu yang sering saya sendiri jadi depresi. Kalau mau depresi itu artinya ya Allah, ini orang ya mainstreamnya kayak gini, ketika dibilangin tafsir itu macam-macam masih ngeyel gitu. Itu kadang kami itu yang di Suludin itu sampai ini loh, sampai lelah gitu loh mengatakan ke masyarakat, come on loh, kita harus menggunakan alat kritis. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan sederhana saja, menggunakan persepsi atau teori tentang bagaimana seorang mufasir membedakan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, gender itu konstruksi ya. Mengapa dikatakan konstruk ya? Karena ukurannya bisa berubah-ubah dengan waktu yang berbeda, dengan konteks yang berbeda gitu. Itu gender. Kalau jenis kelamin atau seks itu selamanya seperti itu gitu. Misalnya bahwa perempuan punya rahim ya selamanya punya rahim gitu. Tapi bahwa perempuan cengeng, ya banyak juga perempuan yang tidak cengeng. Oh berarti itu gender gitu. Gitu aja gampangannya. Laki-laki itu bisa mengeluarkan sperma dimanapun, kapanpun, nggak peduli orang Amerika, orang Madura, orang Banyumas, orang Jogja. Ya kalau laki-laki dia seperti itu namanya jenis kelamin. Tapi kalau gender, laki-laki itu kuat. Nah, kan banyak juga laki-laki yang lemah, apalagi laki-laki yang sudah renta, laki-laki yang sakit gitu. Banyak perempuan yang lebih kuat ya. Ini COVID ini ternyata perempuan malah menjadi penyelamat ekonomi ya, banyak laporan menunjukkan begitu. Artinya itulah gender gitu. Kuat, lemah, cengeng itu adalah konstruk karena dibangun, dibentuk. Oke. Nah, ini masalahnya ya, bahwa di dalam tafsir memang konstruksi yang mainstream itu memang androsentris. Androsentris itu adalah konstruksi yang menempatkan laki-laki sebagai superior. Misalnya, konstruksi tentang siapa yang dianggap, ini jadi kemana-mana nih. Atau nanti kalau ada pertanyaan aja kali ya, ini sekilas aja lah, karena Adam itu dan Hawa itu menjadi persoalan yang sangat fundamental dan substansial ketika berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ya. Kalau masalah menjadi pemimpin itu sih kecil sekali, tapi yang lebih dari itu adalah akarnya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dipandang setara nggak sih di dalam agama kan gitu. Nah kalau dari awal penciptaan sudah dianggap tidak setara, from ya berikutnya sampai sekarang juga nggak akan setara. Dan itu salah satunya adalah konsep Adam. Itu sama loh. Konsep Adam itu sendiri itu juga tafsirannya beda-beda loh. Tetapi mungkin teman-teman tahunya Adam itu laki-laki ya. Padahal banyak tafsiran yang mengatakan Adam itu jenis kelamin, itu adalah spesies manusia. Jadi ketika ayatnya mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsi wahidah ini penafsiran orang macam-macam, penafsiran para mufasir. Tapi kemudian yang mainstream itu seolah-olah bahwa Adam itu pasti nafsu wahidah itu pasti Adam gitu. Dan zauj itu adalah Hawa, padahal khalaqakum minha zauj, bukan zaujatuha loh. Zauj itu laki-laki loh. Gimana coba? Nah, itu menjadi perdebatan itu kalau di dalam penafsiran. Maka banyak juga mufasir yang menerjemahkan, terutama mufasir yang kontemporer dan para tokoh pemikir Islam modern ya, itu mengatakan Adam itu agar bisa nalarnya ketemu dengan ayat-ayat yang lain. Adam itu adalah spesies, itu bahwa manusia itu ya kami menciptakan engkau itu dari spesies yang sama gitu. Dan kemudian dari spesies itu berpasang-pasangan menjadi manusia yang banyak gitu kira-kira. Oke. Tapi kemudian ya itu seolah-olah dipahami Adam dan Hawa adalah perempuan yang diciptakan dari tulang rusuknya gitu kan, dan bahkan tulang rusuk yang paling bengkok. Saya pernah berdebat ini dengan seorang
dia Katolik, seorang penganut Katolik yang taat gitu tentang Bible, karena di Bible itu memang masih disebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, meskipun pemahamannya mereka juga tidak menerima bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Apalagi waktu itu saya di Amerika, teman saya yang pendeta bilang itu bukan maksudnya seperti itu hanya metafor katanya. Nah, Al-Quran itu bahkan sudah tidak ada yang menyebutkan perempuan dari tulang rusuk itu. Adanya ya hadis tadi yang kemudian oleh banyak ulama juga ditolak karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran yang tidak pernah menyebutkan itu, dan itu sebenarnya rujukannya dari cerita-cerita Israiliyat gitu, cerita-cerita masa lalu ya, cerita-cerita dari Bani Israel gitu. Aneh ya, jadi Bani Israel itu dulu malah menjadi rujukan loh, banyak menjadi rujukan para ulama tafsir, terutama yang klasik itu. Nah, walaupun ya itu, tapi persoalannya ya ketika kita bicara dalam analisis gender, konstruksi tentang manusia itu yang mainstream di dalam wacana Islam itu bahwa ya Adam itu laki-laki, perempuan adalah tulang rusuknya. Makanya itu panitia bilang tuh, di panitia kan bilang gitu, yang mau saya ini juga nih panitianya juga belum inklusif gender ini, maaf ya panitia. Banyak dalil yang meletakkan wanita sebagai makmum atau pengikut, ini dalil yang mana ya gitu. Jangan-jangan juga kawamu itu gitu, mana nggak ada imam loh di situ, itu hanya mengatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa, kok tiba-tiba ada kata makmum, ada kata qawam, ya kan? Nah, itu nanti imam sholat itu masalah lagi itu nanti, karena hadisnya juga nggak ada yang kuat loh, itu dhaif semua. Tapi saya nggak akan ngomongin itu lagi, itu dulu ya, itu sangat sensitif. Tapi bahwa tentang kepemimpinan itu lagi-lagi juga nggak ada loh ayatnya gitu. Oke, next bisa Mas. Saya mungkin ini kan jam up aja deh, itu waktunya tinggal 30 menit ya. Kita sampai jam berapa sih Mas Panitia? Mbak Agnes, kita sampai jam berapa? Sampai jam 5 kurang 10 Ibu. Oke, 5 kurang. Tapi sudah Iya, tanya jam. kalau begitu down aja, down coba. Saya ingin tunjukkan down ke bawah, saya lihat ya. Saya akan cari yang ini aja ya, yang langsung penting nanti ini, kalau yang penting ini nanti saya kasih teman-teman jadi bisa untuk bahan diskusi kalian juga ya. Oke, model bacaan. Nah, saya ingin sebenarnya, nah ini saja. Jadi teman-teman, persoalannya ya teman-teman, ketika berbicara tafsir itu maka sebenarnya kita itu dealing with siapa yang menafsirkan. Para mufasir itu menggunakan metode seperti apa? Jadi bicara epistemologi. Ya. Jadi bicara tafsir itu mau tidak mau kita sebenarnya bicara epistemologi. Sumber tafsirnya apa, konsep benar ya, validitas kebenaran. Ini kan orang filsafat semua nih, enak ngomong epistemologi ya. Nah, berbicara tafsir itu gitu, jadi hermeneutically speaking, itu tidak bisa dipisahkan dari persoalan siapa yang menafsirkan, bagaimana dia memahami teks, horizon pembacanya bagaimana. Sehingga memang dalam diskursus tafsir itu ada tafsir yang patriarki, tapi juga ada tafsir yang non-patriarki. Contohnya nih, tadi penafsiran nafsu wahidah ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, An-Nisa ayat 1. Kalau mereka yang horizonnya memang ya gimana ya, kalau orangnya sudah patriark, kalau orangnya sudah berpikir bahwa laki-laki itu harus nomor satu, maka ketika membaca ayat Al-Quran itu ya produksi penafsirannya seperti itu masalahnya. Maka kemudian menafsirkannya ya Adam itu laki-laki, bapak dari seluruh umat manusia, implikasinya status ontologisnya berbeda, laki-laki superior, perempuan inferior. Misalnya tafsirnya At-Tabari, tafsirnya Ibnu Katsir gitu. Tapi banyak juga loh mufasir yang berbeda, sama sekali berbeda. Gitu, karena horizonnya juga berbeda, dan kemudian memahami nafsu wahidah itu bukan Adam tapi gens, spesies gitu. Gitu. Jadi satu spesies, jadi Adam dan pasangannya itu satu spesies gitu. Ayat itu berbunyinya akhirnya kami menciptakan kamu itu dari satu spesies gitu, spesies yang sama, yaitu yang disebut dengan spesies manusia yang sebelumnya tidak ada, karena kan dulunya di surga, kan gitu ya ceritanya. Nah, kemudian kesimpulannya jadi akhirnya laki-laki dan perempuan itu secara ontologis mereka hakikatnya sama karena diciptakan dari satu nafas gitu, dari satu spesies yang sama. Jadi they are equal because they are created from the same genes gitu kira-kira. Mereka sama gitu. Kholikomin diciptakan dari sesuatu yang sawaun gitu, sama gitu. Dan itu ayatnya banyak, kalau saya mau menyerang dengan ayat banyak. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan laki-laki dan perempuan di dalam lembaga keluarga itu seperti pakaian yang saling menutupi gitu.
Tapi itu kan nggak terlalu familiar kan? Kenapa yang paling familiar kok ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu loh, dengan pemahaman mainstream yang seperti itu. Oke. Nah, jadi dipahami dalam konteks pasangan atau dualisme bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasangan. Implikasinya ya status ontologisnya menjadi setara sama, misalnya tafsir Al-Manar ya yang ditulis oleh Muhammad Abduh ya dan muridnya diteruskan karena Muhammad Abduh meninggal diteruskan oleh Rasyid Ridha gitu. Muridnya. Oke, kemudian apalagi? Saya kira itu mungkin itu tinggal contoh-contoh sama tantangan lah. Tantangan nanti banyak ya. Kalau ada yang bertanya tantangan pasti eksternal, internal. Eksternal ya inilah banyak ya. Struktur dan kultur makro yang sangat patriarki ya, sehingga kadang perempuan nggak pede jadi pemimpin. Kemudian internally perempuan juga kadang ya aku bisa mimpin gitu. Padahal perempuan sudah mimpin keluarga dari kecil ya, seharusnya dia bisa menjadi pemimpin. Di kami di UIN sekarang dekannya 4 perempuan loh. Itu jangan-jangan karena ini ya, karena ke depan ini pemimpinnya memang harus dialogis gitu, feminin, dialogis, kolaboratif. Kan pemimpin harus begitu, itu kan feminitas. Jadi malah banyak dimiliki oleh perempuan. Oke, saya kira itu. Dan terakhir, halaman terakhir dong Mas, itu tentang, itu banyak banget soalnya. Halaman terakhir, bukan halaman terakhir, halaman berapa? Tentang prinsip tafsir, itu aja. Saya ingin membaca itu aja sih. Itu ada di, wait. Itu di halaman, di 25 Mas. Itu saya siapin semua, soalnya kalau siapa tahu ada pertanyaan, saya tinggal catch up gitu. Halaman 25 Mas. Slide 25. Banyak ya slide-nya, soalnya biar teman-teman. Ini kalau di kami itu kuliah 1 semester ini 14 kali pertemuan di S1 dan S2. Saya baca ya, jadi prinsip untuk menafsirkan teman-teman, karena ini kita berkaitan dengan, ya sekali lagi ya, sebagai umat Islam, itu ajaran kita, itu kita ketahui kan dari teks ya, persoalannya seberapa kita membaca teks, dan yang kedua bahwa teks itu lagi-lagi itu terbuka, tergantung siapa yang membaca teks. Nah, ketika sampai pada penafsiran terhadap teks, maka sangat ditentukan oleh siapa yang membaca, dalam konteks apa, kapan, ilmunya apa. Kalau orang filsafat membaca, itu hasilnya pasti berbeda dengan orang dari hukum. Ya enggak, itu pasti. Orang dari fikih, ahli fikih membaca ayat Al-Quran, pasti produksi tafsirnya beda dengan orang filsafat. Itu pasti itu. Makanya ada tafsir itu launnya, nanti karakter tafsir ya, apa istilahnya ya, laun itu apa sih, corak. Nah, corak tafsir itu nanti ada tafsir falsafi. Tafsir falsafi itu kalau yang filosof atau tafsir fikih itu tafsir yang kecenderungannya itu hitam putih fikih ya. Ada tafsir adabul ijtimai itu sosiologis gitu. Itu. Nah, makanya penafsiran itu ditentukan oleh itu ya, siapa yang menafsirkan kapan di mana. Nah, pemahaman terhadap sumber Islam tidak pernah tunggal meskipun sumbernya sama. Dan semua pemahaman itu sebenarnya valid dalam tradisi Islam. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Kecuali kalau itu memang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Konsep tauhid, konsep kesetaraan, konsep musyawarah, kan gitu. Konsep kekerasan itu harus kita tolak. Kalau tafsirnya kok bernuansa kekerasan, nah itu harus kita tolak ya. Karena itu bertentangan dengan nilai atau spirit fundamental Islam. Gitu. Jadi pemahaman agama tidak sekedar persoalan salah dan benar, friends. Come on gitu guys. Ini juga persoalan relevansi dan kontekstualitas. Jadi gini, gambaran terakhir. Jangan sampai nih ya, kalian ini teman-teman yang milenial memahami agama itu dengan pola yang zaman klasik di mana belum ada komputer. Sehingga seolah-olah teman-teman ini di era milenial tapi naik onta. Ya bisa jalan, tapi tertinggal oleh yang lain. Gitu kira-kira. Saya kira itu Mbak Agnes. Kalau ada pertanyaan ya sorry nih, saya orang Banyumas, jadi kalau ngomong itu cepet ya. Pating ini. Silakan Mbak Agnes kalau ada pertanyaan, masih ada 10 menit. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa ya. Mungkin saya akan tadi mencatat beberapa poin sedikit. Jadi gambaran Islam memandang perempuan tuh dapat dilihat dari dalil dan sejarah. Kalau yang Ibu sampaikan tadi pun dalam Al-Quran juga menceritakan di salah satu suratnya, di surat An-Naml, bahwa Ratu Saba itu menjadi perempuan yang sukses gitu. Nah, mengenai Hawam sendiri itu sebenarnya berarti pelindung gitu, bukan pemimpin. Jadi laki-laki itu pendukung kemampuan perempuan. Nah,
Jadi kalau dari sukses story kejayaan umat Islam di masa lalu itu tidak terlepas dari sukses membangun sinergi antara wanita dan pria gitu. Yes. Bangun peradaban manusia yang sukses dan bermartabat hanya bisa dibangun dengan kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pria dan wanita. Kok pintar sekali menyimpulkannya. Nanti ya khusus Agnes nanti tak kasih buku saya ya. Pintar sekali menyimpulkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Pada siap-siap untuk buka ini mesti teman-teman ya. Kok hebat sekali kalian ini. Ini belum ada yang raise hand, sebentar Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak, biasanya saya sering nih dia diminta ngomong kayak gini nih, dan biasanya kaitannya dengan keluarga, kepemimpinan. Itu pertanyaan dari teman-teman yang muda-muda ini. Terus kalau perempuannya jadi pemimpin di ruang publik, siapa yang ngurusi rumah tangga? Gitu. Biasanya pertanyaannya begitu Mbak.